Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang Palestina. Sebagaimana tahun 1948 di mana penghancuran Palestina yaitu Nakba. Sekarang Nakba kedua Palestina akan terjadi, bencana dan malapetaka akan datang. Pasti banyak yang bertanya, itu di jalur Gaza yang lagi diserang sampai ke gorong-gorong, memberangus rumah sakit dan membunuh anak-anak, membunuh para wanita. Namun, mengapa tidak satu negara Arab pun yang berperan menyerang Israel membela warga Palestina? Yordania misalnya, yang perbatasan langsung dengan Israel di sisi selatan, diam saja. Sedangkan Lebanon hanya Hizbullah nembak roket. Mesir bahkan tidak terlalu welcome menerima imigran penduduk Gaza. Suriah, Irak, Arab Saudi tidak bergeming. Mengapa? Takut sama Amerika, takut sama sekutu, takut sama Israel, bahkan atas nama agama. Ada 53 negara Islam di dunia, hanya bisa menghimbau, juga tidak ada satu tindakan yang konkret yang bisa menyetop Israel membantai Gaza. Bahkan negara lain di dunia, bukan atas nama agama, namun atas nama kemanusiaan, teriak-teriak jutaan manusia berdemo di jalan untuk Israel menghentikan serangan. Israel tetap ponggah dan terus membantai. Ada apa dengan dunia ini? Bahkan yang parah lagi, karena mau pilpres atau pemilu, maka para pejabat pun demi membangun simpati para votersnya, maulah memakai selendang Palestina, pakai ikat kepala bendera Palestina, juga hanya bisa mengimbau plus minta sumbangan. Kita bertanya, apa solusi lain yang lebih konkret? Bagaimana kita pelajari sejarah dunia tentang Timur Tengah? Di masa ketika Israel menyatakan kemerdekaannya di tahun 1948, di mana dalam seketika 5 negara Arab menyatakan perang terhadap negara itu. Baru tersebut 5 negara Arab bukan menyatakan perang saja, namun menyerbu Israel, yaitu Mesir, Yordania, Irak, Suriah, dan Lebanon. Serangan tersebut tidak terkoordinasi dengan rapi, berantakan, senjata terbatas, suplai logistik tidak siap di sisi Israel. Mereka sangat bersemangat dan berani. Inilah masa yang mereka impikan selama ini, yang tidak akan mereka lepas dengan mudah. Sampai mati pun dipertahankan. Israel bertempur atas nama ekstensi mereka di tahun 1949. Zionis menang perang dengan 5 negara Arab tersebut. Dengan perang tersebut, Israel bukan hanya menguasai 55% wilayah Palestina, namun setelah perang tersebut, wilayah Israel menjadi 77%.
Jadi setelah perang tersebut, wilayahnya menjadi 3 bagian, yaitu jalur Gaza dipegang Mesir, West Bank, tepi barat dikuasai Yordan, dan sisinya Israel. Sampai sejauh ini, yaitu periode setelah perang tahun 1949 tersebut, belum ada yang namanya negara Palestina. Warga asli Palestina ketika itu kurang lebih ribuan jiwa berantakan tinggal di mana-mana di 3 wilayah tersebut, yang terbanyak di wilayah Gaza dan West Bank. Peristiwa tersebut dijuluki Nakba. Dalam bahasa Arab artinya bencana atau malapetaka. Nakba atau malapetaka Palestina, di mana kala itu terjadi penghancuran masyarakat dan tanah air. Palestina pada saat awal adalah periode kemerdekaan Israel di tahun 1948. Terjadi pemindahan permanen. Sebagian besar orang Arab Palestina, istilah Nakba digunakan untuk menggambarkan peristiwa penganiayaan, pemindahan, dan paksa pendudukan Palestina baik di tepi barat, jalur Gaza, juga di kamp pengungsian Palestina. Di seluruh wilayah tersebut membuat eksodus 800.000 orang Palestina. Depopulasi terkait dan penghancuran lebih dari 500 desa Palestina, dan selanjutnya menghapuskan geografis Palestina, penyangkalan hak warga Palestina untuk kembali ke wilayah tersebut, penciptaan pengungsian permanen. Palestina dan penghancuran masyarakat Palestina puncaknya setelah menang perang dengan 5 negara Arab di tahun 1949. Israel semakin brutal. Intermezzo. Sebentar serangan Israel di Gaza kali ini bagi Palestina merupakan malapetaka Nakba kedua. Kemudian di tahun 1967 terjadi perang lagi antara dunia Arab dengan Israel, perang 6 hari. Itu dimenangkan lagi oleh Israel. Israel mendapatkan 3 wilayah, yaitu Semenanjung Sinai, jalur Gaza, dan West Bank. Juga Golan. Hari kemudian Semenanjung Sinai dikembalikan ke Mesir. Juga Israel mengadakan perundingan dengan Yordania untuk perbatasan wilayah. Keduanya lah terus warga Palestina penduduk asli kemana mereka menjadi tinggal bersama di wilayah tersebut, yaitu di jalur Gaza dan West Bank. Namun secara militer, kepolisian, keamanan, pertahanan dikendalikan penuh oleh Israel. Bahkan kalau sekarang bukan hanya dikendalikan, namun Gaza dihancurkan. Pernyataan dari pihak Palestina bahwa mereka mau wilayahnya atau wilayah Palestina itu seperti sebelum perang tahun 1967, seluruh wilayah Gaza, West Bank. Di sisi timur Yerusalem, usulan itu ditolak Israel karena banyak penduduk Israel tinggal di West Bank. Pemukiman Yahudi sudah di mana-mana di West Bank, di wilayah orang kaya, distrik bisnis, dan banyak lagi wilayah penduduk Yahudi. Dalam kota West Bank, usulan Palestina ditolak Israel karena demografi penduduk sudah berbeda. Tidak seperti tahun 1967. Ke belakang, kebijakan Israel sekarang berubah, di mana seluruh orang Yahudi diaspora dimanapun segera bisa jadi warga Israel, dan hal ini menemukan lahan wilayah tinggal buat mereka. Kebijakan itu bernama Jewish Law of Freedom. Sepertinya revolusi Palestina Israel semakin jauh dari perdamaian. Tidak akan ada kesepakatan dan tidak ada saling kesetujuan, akan terus menjadi berkepanjangan sampai salah satunya musnah. Padahal kalau kita menengok sejarah, bangsa Eropa lah yang menghina Yahudi, yang merendahkan kaum Yahudi. Bangsa Palestina, bangsa Arab, Ottoman, Turki tidak pernah melakukan
tindak pidana menyerang kaum Yahudi, bangsa Eropa lah yang mengusir Yahudi keluar dari Eropa. Namun mengapa Israel buas sekali dengan warga Palestina? Mengapa Israel bukan membalas dengan mereka ke bangsa Eropa, malah membantai warga Palestina yang tidak berdosa? Peace. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.